Shalom semua. Selamat bertemu di dalam acara Bible Study. Kali ini kita akan membahas Kitab Imamat. Sebelum kita mulai, saya ingin memohon dukungan like, share, dan subscribe channel ini. Saya menunggu saudara untuk menekan tombol subscribe. Terima kasih yang sudah menekan tombol subscribe. Ayo kita lanjut. Kitab Imamat. Isi kandungan dari kitab Imamat yang kita bentangkan mengenai kitab Imamat ini. Pertama, pendahuluan. Kedua, garis besar kitab Imamat. Ketiga, tujuan kitab Imamat. Keempat, ringkasan kitab Imamat. Kelima, ciri khas kitab Imamat. Dan keenam, penggenapan dalam perjanjian baru. Pendahuluan. Penulis kitab Imamat ialah Musa. Tema dari kitab Imamat adalah kekudusan. Tanggal penulisan diperkirakan 1445 sehingga 1405 sebelum Masehi. Imamat berhubungan erat dengan kitab Keluaran. Kitab Keluaran mencatat bagaimana Israel dibebaskan dari Mesir, menerima hukum Allah, dan membangun kemah suci sesuai dengan pola Allah. Keluaran diakhiri dengan datangnya Yang Kudus, yang tinggal di dalam kemah suci yang baru saja didirikan itu. Kitab Imamat berisi pengarahan yang diberikan Allah kepada Musa selama 2 bulan di antara selesainya pembangunan kemah suci dan keberangkatan Israel dari Gunung Sinai. Judul Imamat diambil bukan dari Alkitab bahasa Ibrani, tetapi dari terjemahan Yunani dan Latin. Judul ini mungkin membuat orang berpikir bahwa kitab Imamat hanya membahas imam-imam Lewi. Akan tetapi, tidak demikian halnya, karena sebahagian besar kitab ini berkenaan dengan seluruh bangsa Israel. Imamat adalah kitab Musa yang ketiga. Lebih dari 50 kali disebut bahwa isi kitab ini adalah firman dan penyataan Allah yang langsung kepada Musa bagi Israel, yang kemudian disimpan oleh Musa dalam bentuk tertulis. Yesus mengacu kepada sebuah bagian dalam kitab Imamat dan menghubungkannya dengan Musa. Markus 1 ayat 44. Rasul Paulus mengacu kepada suatu bagian dalam kitab ini dengan mengatakan, sebab Musa menulis, Roma pasal 10 ayat 5. Jadi kita melihat ada dukungan yang kuat bahwa yang menulis kitab Imamat adalah Musa dan berkaitan langsung dengan Musa. Garis besar kitab Imamat. Kitab Imamat terbahagi kepada 2 garis besar utama. Yang pertama, cara menghampiri Allah
atau pendamaian. Imamat pasal 1 hingga pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Semuanya melalui korban. Jadi cara kita ingin mendekat dengan Allah yang kudus harus melalui korban, yaitu untuk mendamaikan kita yang sudah berdosa kepada Allah, supaya dosa kita dapat disucikan, karena upah dosa ialah maut. Jadi, korban binatang adalah gambaran dari maut, supaya kita dapat didamaikan. Di dalam pasal yang pertama ini, bagian yang pertama ini, kita melihat bagaimana cara menghampiri Allah yang kudus melalui pendamaian, melalui korban binatang. Bahagian yang kedua dari kitab Imamat ini adalah cara hidup di hadapan Allah bagi manusia yang sudah ditebus, yaitu hidup dalam kekudusan. Semuanya tentang ketaatan, itu mulai dari pasal 17 sampai sampai pasal 27 ayat 34. Jadi, struktur daripada kitab Imamat ini sungguh luar biasa. Pertama, bagaimana cara kita dapat dibenarkan di hadapan Allah dengan korban penghapus dosa. Selepas kita dibenarkan di hadapan Allah melalui korban penebusan, kita menjadi anak-anak Allah yang taat, yang hidup suci. Paham ya? Tujuan kitab Imamat. Kitab Imamat ditulis untuk mengajar bangsa Israel dan para imam, perantara mereka, mengenai cara menghampiri Allah melalui darah pendamaian, dan untuk menjelaskan standar kehidupan kudus yang ditetapkan Allah bagi umat pilihannya. Jadi, tujuan dari kitab Imamat ini memperlihatkan kepada umat Israel pertama-tama bagaimana mereka dapat menghampiri Allah, dan peran para imam sebagai pengantara. Jadi, kita akan melihat juga di dalam kitab Imamat ini untuk menjelaskan standar kehidupan kudus. Jadi, tanpa penebusan tidak akan ada hidup kudus. Hidup kudus harus lahir setelah ditebus. Paham ya? Ringkasan kitab Imamat. Pasal 1 hingga pasal 16 berisi ketetapan Allah untuk penebusan dari dosa dan dari pengasingan antara Allah dengan manusia yang diakibatkan oleh dosa. Berbagai variasi dari kata kerja mendamaikan dipakai sekitar 48 kali dalam Imamat. Kata bendanya adalah pendamaian, dipakai 3 kali. Arti dasarnya ialah menutupi atau membuat penutup. Jadi, bagaimana umat Israel dapat menutup dosa mereka di hadapan Allah ialah dengan seorang penebus. Mereka tidak dapat disucikan atau menutup dosa mereka dengan usaha mereka sendiri, dengan perbuatan baik mereka. Jelas ya? Korban-korban darah perjanjian lama merupakan darah penutup dosa yang bersifat sementara sampai tiba saatnya Yesus Kristus mati sebagai korban sempurna untuk menghapus dosa dunia. Jadi, pendamaian dalam kitab Imamat ini melalui penebusan binatang
Itu sekaligus melambangkan penebusan Kristus yang akan datang, yang telah digenapi dalam perjanjian baru. Paham ya? Imam-imam Lewi melambangkan pelayanan Kristus sebagai perantara, sedangkan hari pendamaian tahunan melambangkan penyaliban. Jelas ya? Pasal 17 hingga pasal 27 menyajikan serangkai standard praktis yang dengannya Allah memanggil umatnya kepada kemurnian dan hidup kudus. Jadi, walaupun kita dibenarkan di hadapan Allah bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena penebusan, tetapi apabila kita ditebus oleh Kristus, kita menjadi anaknya untuk melahirkan hidup kudus, hidup yang taat. Paham ya? Perintah Allah yang diulang-ulang ialah, kuduslah kamu sebab aku Tuhan, Allahmu kudus. Perhatikan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan, Allahmu, Allahmu yang telah menebusmu. Karena itu, kita harus hidup kudus. Jadi, ringkasan dari bagian kedua, yaitu pasal 17 hingga pasal 27, menekankan, kamu ini sudah ditebus oleh saya, Allahmu. Hendaklah kamu hidup kudus. Jelas ya? Jadi kita hidup kudus bukan supaya Allah menerima kita, melainkan karena kita sudah ditebus, diangkat menjadi anak Allah, kita dituntut untuk hidup kudus, tidak sebaliknya. Paham ya? Kata-kata Ibrani untuk kudus dipakai lebih dari 100 kali. Dan ketika diterapkan kepada manusia, menunjukkan hidup yang murni dan taat. Kekudusan terungkap dalam pelaksanaan upacara dan ibadah, tetapi khususnya di dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Jadi, kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita yang mengakui bahwa kita ini umat Allah, perhatikan kehidupanmu sehari-hari. Kitab Imamat diakhiri dengan suatu nasihat dari Musa dan pengarahan mengenai beberapa nazar khusus untuk orang Israel. Ciri khas kitab Imamat. Ada 4 ciri utama menandai kitab Imamat. Pertama, penyataan sebagai firman Allah yang langsung dari Allah. Lebih ditekankan di dalam Imamat dibanding dengan kitab lain di Alkitab. Tidak kurang dari 38 kali dikatakan dengan tegas bahwa Tuhan berbicara kepada Musa. Yang kedua, pengarahan mengenai sistem pengorbanan dan pendamaian melalui pengganti diberikan secara terperinci dalam kitab ini. Pasal 16 merupakan pasal yang ditulis dalam kitab Imamat menjadi terpenting dalam Alkitab yang menerangkan tentang hari pendamaian. Jadi ia penting karena jika kita ingin meneliti tentang hari pendamaian, inilah pasalnya yang perlu kita rujuk, hari pendamaian. Yang keempat, Imamat menekankan tema bahwa bangsa Israel harus memenuhi panggilan keimaman mereka dengan cara hidup suci secara rohani dan moral, terpisah dari bangsa-bangsa lain, dan taat kepada Allah. Jadi ini ciri khas dari kitab Imamat. Setelah kita menjadi umat Allah, kita dipisahkan, kita akan menjadi berbeza dengan bangsa-bangsa dan orang yang tidak mengenal Allah. Jelas ya. Penggenapan dalam perjanjian baru. Karena
penekanan gandanya pada pendamaian darah dan kekudusan, kitab ini tetap ada sangkut paut dengan orang percaya di bawah perjanjian baru. Meskipun kitab imamat berkaitan langsung dengan orang Israel. Tetapi kita tidak boleh lupa, kitab ini juga bersangkut paut dengan orang percaya. Perjanjian baru mengajarkan bahwa darah pendamaian dari binatang yang dikorbankan, hal yang menonjol dalam imamat, menjadi bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ingat ini ya, baca Ibrani 10 ayat 1. Jadi, apa yang ditulis dalam perjanjian baru adalah penggenapan dari apa yang ditulis dalam kitab perjanjian lama, khususnya kitab imamat ini mengenai penebusan dan keselamatan, di mana yang sebenarnya adalah Kristus, dan merujuk kepada Kristus sebagai korban penghapus dosa yang dipersembahkan satu kali untuk selama-lamanya. Paham ya? Perintah untuk hidup kudus dapat dicapai sepenuhnya melalui darah Kristus. Jadi, tidak boleh langsung hidup kudus tanpa melalui darah Kristus. Dari darah Kristus yang mahal di dalam diri seseorang percaya, perjanjian baru, yang terpanggil untuk hidup kudus di dalam semua bidang hidupnya. Jadi, jelas ya, kita harus memperhatikan hal ini. Hukum terbesar kedua, sebagaimana dinyatakan oleh Yesus, diambil dari Imamat pasal 19 ayat 18. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jelas ya. Sekian, berjumpa dalam pertemuan selanjutnya dalam kitab Bilangan. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Saya memohon dukungan like, share, dan subscribe channel ini, supaya channel ini terus cepat berkembang. Dan semoga channel ini dapat membantu orang-orang percaya bertumbuh di dalam pengenalan kitab suci Alkitab. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Tuhan Yesus memberkati.